Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Amin. NIM 2010411178. Prodi Manajemen. Di sini saya ingin membahas tentang bisnis, manajemen, dan manajemen pemasaran. Yang pertama, marilah kita membahas bisnis beserta contoh-contohnya. Ialah bisnis secara sederhana adalah kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Bisnis umumnya dijalankan sebuah perusahaan dalam bentuk badan usaha tertentu, seperti perusahaan perseorangan, persekutuan, ataupun perseroan. Ada beberapa informasi menarik tentang bisnis. Ialah bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Istilah bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, yang artinya kesibukan. Kesibukan itu bertujuan untuk melakukan aktivitas dalam rangka mendapatkan laba. Berdasarkan ruang lingkupnya, penggunaan bisnis dibedakan menjadi 3, yaitu badan usaha, yang kedua sektor pasar tertentu, yang ketiga semua aktivitas pada komunitas produsen barang atau jasa. Proses utama dalam sebuah bisnis pada intinya ialah mengubah sesuatu yang semula bernilai kecil menjadi berbentuk lain yang memiliki nilai lebih tinggi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara lebih rinci, ialah fungsi bisnis yang meliputi ada 4. Yang pertama, fungsi produksi, yaitu fungsi bisnis dalam menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, fungsi distribusi, yaitu fungsi bisnis yang mendistribusikan barang atau jasa ke lokasi terdekat yang terdapat dijangkau atau diidentifikasi konsumennya. Yang ketiga, fungsi penjualan, yaitu fungsi bisnis ketika perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa yang dihasilkannya kepada para pengguna atau bisa disebut konsumen yang membutuhkannya. Yang keempat, fungsi pemasaran, yaitu fungsi bisnis yang berkaitan dengan penyimpanan dan pemasaran sehingga barang yang dibutuhkan atau barang yang kurang bermanfaat akan dipasarkan di waktu yang lain ketika barang tersebut berguna bagi konsumen. Apapun jenisnya, ialah memiliki tujuan utama yang sama, yaitu profit dan barang atau jasa yang berhasil dijualnya kepada konsumen. Selain tujuan, ada beberapa tujuan lain dari sebuah aktivitas bisnis. Di antaranya ialah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan untuk pemilik bisnis dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat umum. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum, menunjukkan prestise dan kinerja, dan menunjukkan eksistensi sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Dalam konsep bisnis, sebuah usaha bisa berjalan dengan baik jika memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama strategi inti, bisa disebut core strategi, yang bermakna visi dan misi bisnis, meliputi hal yang diharapkan dari bisnis yang bersifat ideal. Yang kedua, sumber daya strategis, yaitu terdiri dari kompetensi inti, aset strategis, dan proses utama. Yang ketiga, perantara pelanggan, yaitu dukungan dan pemenuhan informasi yang mendalam, dinamika hubungan dan struktur harga. Yang keempat, jaringan nilai, yaitu jaringan nilai yang ada di sekitar perusahaan sehingga memperkuat dan melengkapi sumber daya yang dimiliki perusahaan.
Selanjutnya jenis bisnis, yaitu bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif ialah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang aktivitas atau pertambangan dengan melakukan aktivitas penggalian barang tambang. Yang kedua, bisnis agraris. Bisnis agraris tersebut bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan, dan perikanan. Bisnis ini juga berkembang dengan pesat di Indonesia dan sudah terkenal. Yang ketiga, bisnis industri. Bisnis industri inilah yang sering diidentikan dengan pengertian bisnis secara awam. Ya ialah seperti bisnis ini bergerak dalam bidang industri manufaktur. Misalnya seperti industri pesawat terbang, kapal laut, tekstil atau mebel. Terus selanjutnya bisnis jasa. Bisnis jasa ialah aktivitas usaha yang produknya bukan berupa barang atau produk fisik, melainkan produk jasa seperti pendidikan, pariwisata, dan perbankan dan keuangan dan sebagainya. Macam-macam bisnis. Yang pertama, bisnis pertanian. Bisnis pertanian atau agrobisnis adalah jenis bisnis yang mencakup segala hal yang berhubungan dengan pertanian. Terus yang kedua, bisnis produksi bahan mentah. Ini merupakan usaha yang bergerak di sektor-sektor yang menghasilkan bahan mentah. Yang ketiga, bisnis manufaktur. Yang tadi di atas sudah dijelaskan, bisnis ini bergerak dengan dalam bidang pengolahan bahan baku atau bahan mentah, sehingga menghasilkan produk jadi yang siap pakai. Yang keempat, bisnis konstruksi. Bisnis konstruksi adalah aktivitas usaha yang bergerak dalam pembangunan konstruksi seperti jalan raya, gedung perkantoran, hotel. Yang kelima, bisnis transportasi ialah membantu mobilitas masyarakat di industri barang. Yang keenam, bisnis komunikasi. Bisnis komunikasi adalah usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, bisnis perdagangan. Perdagangan ini bergerak di bidang niaga, baik dalam skala kecil maupun besar, berperan sebagai perantara. Yang kedelapan, bisnis finansial. Bisnis ini merupakan usaha yang produknya berupa jasa bidang keuangan dan membantu masyarakat. Yang kesembilan, bisnis jasa ialah aktivitas usaha yang membuat dan menjual produk yang tidak memiliki wujud, misalnya seperti konsultasi, biro perjalanan, dan sebagainya. Kesepuluh, bisnis utilitas ialah seperti listrik dan air. Bisnis ini biasanya dikelola dan didanai oleh pemerintah. Kesebelas, bisnis real estate. Bisnis ini merupakan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, atau mengembangkan properti. Yang terakhir, bisnis of online yang sering berkembangnya di dunia digital dan teknologi informasi. Adapun contoh bisnis ialah seperti catering rumahan dan dropship atau desain grafis dan percetakan, dan juga menjual aneka minuman dan sebagainya. Yang keenam itu menjual makanan ringan. Yang ketujuh, buka toko handphone atau pulsa. Dan kedelapan, jasa suci motor atau mobil ialah contoh-contoh dalam bisnis. Selanjutnya kita membahas tentang manajemen. Manajemen ialah secara umum adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun sekelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Sebetulnya sudah sering terjadi di kehidupan nyata.
Setiap orang juga bisa pernah mempraktikkan ilmu manajemen secara tidak langsung. Manajemen juga dapat diartikan menurut etimologinya. Manajemen ini berarti sebagai seni mengatur dan melaksanakan. Manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi. Dengan menerapkan ilmu manajemen diharapkan sesuatu dan apa yang sedang dikerjakan dapat diselesaikan tepat waktu dan tanpa ada hal yang menjadi sia-sia. Para ahli memandang ilmu manajemen tersebut ialah beragam, atau bisa disebut manajemen ini seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi mencapai sebuah tujuan, yang dikatakan oleh Mary Parker Follett. Ada juga yang mengatakan Robert Terry, yaitu mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Ada juga yang dari beberapa pendapat para ahli mengenai ilmu manajemen tersebut tidak jauh dari usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara mengelola dan mengawasi. Dan adapun fungsi manajemen ialah fungsi dasar ilmu manajemen, yaitu sebagai elemen yang harus ada dalam kegiatan manajemen sebagai acuan dari seseorang yang bertugas sebagai pengelola atau manajer. Manajer inilah yang bertugas untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai dengan membuat perencanaan atau koordinasi. Dalam ilmu manajemen tersebut ada 5 fungsi saling mempengaruhi satu sama lain. Ialah fungsi yang pertama, perencanaan. Perencanaan tersebut yang wajib dilakukan seorang manajer dengan adanya perencanaan. Manajer mengevaluasi segala tindakan, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Yang kedua, setelah itu jalankan fungsi pengorganisasian, tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Yang ketiga, fungsi pengarahan sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima, terakhir, fungsi pengawasan, tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan dengan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Jadi, tujuan manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Dan yang selanjutnya ialah manajemen pemasaran. Mari kita langsung. Pengertian manajemen pemasaran ialah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan penerapan program kebijakan, strategi, dan taktik pemasaran yang dirancang untuk membuat dan memenuhi pemerintahan akan penawaran produk atau layanan perusahaan sebagai cara untuk menghasilkan keuntungan yang dapat diterima. Secara umum, manajemen pemasaran merupakan sebuah rangkaian yang berisikan proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga pengendalian kegiatan pemasaran tersebut. Tujuan manajemen pemasaran ialah yang pertama, untuk mencapai target perusahaan secara efektif dan optimal. Manajemen ini berlaku dalam bidang pemasaran ialah seorang manajer yang mempelajari terkait struktur pembiayaan, sumber keuntungan, dan sumber daya. Selanjutnya, pengertian manajemen pemasaran ialah definisi atau manajemen pemasaran adalah seni dan sains dalam memilih target pasar
yang mendapatkan dan mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan dengan cara menciptakan atau menyampaikan dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Definisi di atas tersebut ialah yang sangat umum, udah dikenal itu karena pengertian manajemen pemasaran tersebut dimuat dalam buku atau buku-buku lainnya. Selanjutnya, fungsi manajemen pemasaran. Fungsi manajemen terdapat dari tiga fungsi, yaitu yang pertama fungsi pertukaran. Fungsi tersebut berkaitan dengan fungsi penjualan dan pembelian. Bisa dikatakan fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran ini menjadi salah satu fungsi yang sangat penting dalam manajemen pemasaran. Yang kedua, fungsi fisis, yang dimana pelaksanaannya fungsi ini lebih terfokus pada kegunaan waktu, lokasi, dan juga bentuk. Adanya fungsi ini untuk memastikan produk diproses, disimpan hingga sampai ke konsumen. Yang ketiga, fungsi penyedia sarana. Satu fungsi tersebut ialah sebagai penyedia sarana yang berkaitan dengan proses operasional pemasaran. Bisa juga dikatakan dengan fungsi penyedia. Fungsi penyedia sarana ini berkaitan dengan proses pengumpulan, seperti berkomunikasi sehingga penyortiran sesuai dengan standar perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk bisa mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.